Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, untuk kamu yang sedang mencari info tentang Bank Indonesia, kamu telah mengklik video yang tepat untuk bisa menjawab pertanyaan kamu. Langsung aja yuk, kita pelajari sejarah Bank Indonesia. Tahukah kamu, istilah bank berasal dari bahasa Itali banca, yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya, bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit, dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran. Yang tentunya, bank memiliki fungsi dan jenisnya tersendiri. Lalu, bagaimana mengenai Bank Indonesia? Bank Indonesia sendiri berdiri tidak jauh-jauh dari pengaruh kedatangan penjajah Belanda di Indonesia. Hal ini dimulai pada abad ke-16 dengan datangnya bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah, yang nantinya dilanjut dengan pendirian maskapai dagang VOC. Pada 1746, dibentuk bank pertama di Nusantara yang bernama Bank Koran and Bank van Liening, yang bertugas untuk memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutarkan uang mereka pada lembaga ini. Namun, pada 1818, bank ini tutup karena krisis keuangan. 10 tahun kemudian, pada 1828, DJVSJ Bank atau DJB didirikan. Pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa kepada DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi yang memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Seiring berjalannya waktu, DJB pun juga membuka cabang pada 16 kota di Indonesia dan 2 kantor perwakilan. Pada masa pendudukan Jepang yang dimulai pada 1942, DJB dilikuidasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG. Pada pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia. Pada masa ini, Belanda mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang nikah. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Pada 1949, saat berlangsungnya Konferensi Meja Bundar atau KMB untuk melakukan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda, KMB juga menetapkan DJB sebagai Bank Sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Pada 1951, berdasarkan Surat Kabar Suara Rakyat Republik Indonesia, tanggal 6 Agustus disebutkan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang saat itu bernama Mr. Yusuf Wibisono, menyatakan bahwa pemerintah bermaksud untuk menasionalisasikan DJVSJ Bank sebelum akhir tahun 1951. Untuk kepentingan tersebut, maka dengan keputusan pemerintah nomor 118 tanggal 2 Juli 1951, dibentuklah Panitia Nasionalisasi DJVSJ Bank. Hingga pada akhirnya, pemerintah RI pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan UU nomor 11 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJBW tahun 1922. Maka dari itu, sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Bagaimana? Sungguh hebatnya perjuangan para tokoh dalam mendirikan Bank Indonesia. Semoga info ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.